buat memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau datang sama Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau belajar sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Gak ada lagi yang main-main, kita mau fokusin pikiran dan hati kita buat menyembah Tuhan. Kita mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik.
dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami memulaikan sekolah minggu kami Tuhan, pimpin Tuhan sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kalau sebentar juga kami memulaikan sekolah minggu kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan, pujian kami Tuhan, yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik buat puji Tuhan? Laskar Kristus siap. Kita mau angkat pujian Kasih Yesus manis dan indah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita minta Tuhan yang selidiki hati kita. Kita mau katakan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hati. Lihat hati. Mengasihi Yesus, Kau yang mengetahui.
kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kau telah memulihkan kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan Yesus bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Buka tanah hati kami Tuhan Yesus yang dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin luar biasa Bapa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga Bapa berdoa Tuhan untuk guru kami yang akan memberikan sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan. Biarlah Tuhan lidah dan bibirnya Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi Bapa. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan kepada guru kami Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya Bapa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat ya. Pada hari ini Kak Ellen akan membawakan firman Tuhan. Nah sebelumnya Kak Ellen mau tanya dulu nih, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik sudah siap, katakan yes. Yeay. Nah, akhirnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kemarin-kemarin adik-adik tahu, kita udah belajar tentang firman Tuhan, tentang penciptaan Tuhan akan bumi ini, akan segala isinya. Nah, coba kalian mau nanya dulu nih, pada hari pertama Tuhan menciptakan apa sih? Terang. Pada hari kedua Tuhan menciptakan apa ya? Cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah adik-adik, untuk cerita firman Tuhan pada hari ini kalian akan menjelaskan tentang Tuhan menciptakan segala jenis hewan yang ada di dunia. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil pada Kejadian 1 ayat 20 sampai 25. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya, kita sama-sama membaca pasal ini. 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, pada hari kelima, Tuhan menciptakan burung dan hewan yang tinggal di dalam air. Dan pada hari ke-6, Tuhan menciptakan hewan yang tinggal di darat. Dengan kekuatan kuasa Tuhan, diciptakannya semua binatang hidup di darat, laut, dan udara. Tuhan menciptakan binatang pada hari kelima dan ke-6 sebelum ciptaan manusia. Wah, keren banget ya adik-adik. Kalau kemarin Tuhan udah ciptain terang, Tuhan ciptain darat, laut, dan tumbuhan, dan juga bintang, bulan, matahari. Sebelum adanya kita, Tuhan udah ciptain itu semua. Coba bisa bayangin gak sih kalau Tuhan ciptain manusia dulu? Kita mau ngapain ya di bumi ini ya? Gak ada apa-apa, gak ada tumbuhan, kita gak bisa lihat ada hewan, kita gak bisa makan. Masa kita makan sesama manusia sih? Gak boleh ya adik-adik. Nah, jadi kita bersyukur Tuhan udah ciptain kita sesudah Tuhan menciptakan semuanya di bumi ini. Nah, jadi itu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tapi setelah ini kakak mau ceritakan nih tentang sebuah kisah antara sapi, kuda, dan domba. Di suatu pedesaan terdapat seekor sapi, kuda, dan domba. Mereka lagi bercakap-cakap nih. Apa ya? Bo, aku capek sekali.
setiap hari aku lakukan seperti itu. Ih, kamu badan besar harusnya punya kerja keras yang banyak dong. Aku saja harus membantu menarik delman, mengantar orang, supaya tuanku dapat mendapatkan uang. Dan kita harusnya bersyukur dapat pekerjaan itu. Mbak, kalian jangan mengeluh. Kita diciptakan untuk membantu manusia. Justru itu kita makanya berguna untuk manusia. Iya ya. Aku tahu kok. Nah, itu adik-adik sebuah kisah antara sapi, kuda, dan domba. Udah dengar baik-baik adik-adik? Nah, kalau dilihat tadi ceritanya itu mereka lagi bercakap tentang apa ya? Tentang pekerjaan mereka masing-masing. Kalau adik-adik lihat, mungkin adik-adik berpikir manusia doang nih yang punya pekerjaan. Tapi hewan dan binatang juga mempunyai pekerjaan masing-masing. Contohnya seekor sapi, dia bekerja untuk menolong petani yang membajak sawah. Coba bisa bayangin gak sih adik-adik kalau petani gak ada sapi yang menolong di sawah, terus petaninya capek dong, lelah seharian bekerja untuk mengambil padi. Nah, padi itu berguna untuk manusia loh adik-adik, untuk kita memakan nasi. Nah, yang kedua contohnya ada kuda. Kuda berguna untuk menarik delman. Kalau ada lagunya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, itu berarti tandanya delman itu berguna untuk kita bisa berjalan-jalan keliling kota. Yang selanjutnya ada domba. Domba itu berguna untuk banyak hal loh adik-adik. Untuk tubuhnya, kulitnya yang akan digunakan untuk membuat sesuatu. Nah, selanjutnya dari kesimpulan cerita ini, sapi, kuda, domba bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dan selain sapi, kuda, domba, ada binatang lainnya yang berguna untuk kehidupan kita. Contohnya apa sih? Contohnya ada ikan, ada ayam, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan pada hari kelima, Tuhan menciptakan segala jenis burung yang melintasi cakrawala dan segala jenis ikan yang hidup di air. Ada ikan yang kecil dan ada ikan yang besar. Nah, kalian mau nanya nih, ikan kecil tuh sama ikan-ikan yang besar ada di laut maupun di ikan air tawar, apa aja ya jenisnya? Ada ikan bawal, ada ikan badut yang sering kalian tonton. Ada filmnya loh ya, ikan Nemo. Nah, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba yang bisa melompat, dan lain-lainnya. Dan juga Tuhan juga berfirman dan menciptakan burung. Coba adik-adik sebutkan jenis-jenis burung. Ada burung cendrawasih, burung merpati, burung raja wali, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih? Kenapa burung mempunyai sayap? Kalau burung gak punya sayap, dia bakalan jadi hewan darat gak sih adik-adik? Bener kan? Kalau burung mempunyai sayap, berarti mereka diciptakan Tuhan untuk terbang di udara. Nah, pada hari ke-6 Tuhan menciptakan segala jenis binatang liar. Ada hewan ternak dan ada hewan melata. Coba kasih contoh untuk hewan ternak. Hewan ternak itu apa aja sih? Ada ayam, ada bebek, dan lain sebagainya. Dan itu apa sih yang dihasilkan oleh hewan ternak? Coba adik-adik ingat-ingat apa yang dihasilkan oleh hewan ternak. Ada telur ayam, telur bebek. Kalau dijadiin masakan enak banget ya. Apalagi kakak suka banget sama telur dadar. Kalau bisa makan setiap hari, kakak makan deh itu setiap hari telur dadarnya. Pasti adik-adik juga ada yang suka. Nah, selanjutnya apa sih yang termasuk hewan melata? Hewan melata itu ada buaya. Buaya itu serem banget ya adik-adik. Buaya itu tinggal di mana sih? Buaya tinggal di danau. Dan dia juga bisa tinggal di daratan karena dia adalah hewan yang hidup di air dan hidup di darat. Nah, yang terakhir ada hewan liar. Hewan liar itu contohnya apa? Ada harimau. Nah, harimau itu tinggal di mana sih? Tinggal di hutan. Bener banget adik-adik, harimau tinggal di hutan. Nah, selanjutnya kakak mau ini nih, ada 3 bahan yang akan kakak sampaikan. Ada telur rebus, ada susu cair,
dan ada sate ayam. Nah, telur rebus ini kalau adik-adik lihat, pikirkan telur rebus ini berasal dari mana ya? Dia dihasilkan oleh siapa sih? Hewan apa? Hewan ayam. Benar, telur rebus dihasilkan oleh ayam. Yang tadi kakak cerita kalau ayam, bebek dan lain-lain sebagainya bisa menghasilkan telur yang bisa kita makan sehari-hari. Yang kedua ada susu cair. Siapa yang di sini suka susu cair? Kalau nama mereknya, nah adik-adik tahu ya nama mereknya apa? Pasti adik-adik setiap pagi, setiap malam mungkin adik-adik suka minum susu. Nah, susu cair ini dihasilkan oleh hewan apa ya? Sapi, bener banget. Susu cair ini dihasilkan oleh sapi. Dan selanjutnya ada sate ayam. Siapa yang di sini suka sate? Angkat tangannya. Wah, semuanya pada suka ya. Kak Kayla juga suka. Siapa sih yang gak suka sama sate? Dagingnya enak, empuk. Nah, sate ini nih diciptakan, sate ini dihasilkan oleh apa ya? Ada sate ayam, ada sate kambing, sate kelinci, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Kita diajarkan untuk bersyukur sama karya Tuhan yang luar biasa. Atas penciptaannya Tuhan, Tuhan udah menciptakan binatang untuk kehidupan kita, untuk membantu kita, untuk bisa kita makan. Nah, yuk adik-adik, kita bersyukur sama Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah memberkati Bapa firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat bersyukur setiap hari Bapa atas karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga Tuhan para pelayan guru-guru sekolah minggu yang ada yang sudah melayani pada ibadah hari ini ya Bapak. Engkau yang tutup bungkus mereka sehingga mereka Engkau urapi setiap harinya ya Bapak untuk semakin rajin melayani Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, sehingga mereka Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan Roh-Mu yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati kedua orang tua adik-adik sekolah minggu yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.